Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Waduh, makin parah. 59 negara tutup pintu untuk WNI. Pemerintah lobi mohon dilonggarkan, tapi akhirnya ditolak. Sedikitnya 59 negara melarang warga Indonesia untuk masuk ke negaranya. Hal ini berkaitan dengan tingginya angka kasus positif COVID-19 di tanah air. Hingga pada hari Senin 7 September 2020, total kasus virus corona di Indonesia telah mencapai 196.989 orang. Adapun jumlah pasien sembuh total 140.652 orang dan 8.130 pasien dilaporkan telah meninggal dunia. Salah satu negara yang membatasi kunjungan dari Indonesia ke negaranya adalah Malaysia. Larangan tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, pada Selasa 1 September lalu dan berlaku mulai hari Senin 7 September. Selain kunjungan warga negara Indonesia, Malaysia juga membatasi kunjungan dari Filipina dan India. Pemerintah setempat menilai kasus positif corona di 3 negara tersebut meningkat secara tajam. Dinukil dari majalah Tempo pada edisi 5 September 2020, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menganggap larangan tersebut adalah hak pemerintah setempat. Retno pun mengatakan pemerintah juga menerapkan kebijakan serupa, yaitu membatasi akses masuk secara umum bagi warga negara di luar Indonesia demi mencegah penularan COVID-19. Kami juga mengimbau warga negara Indonesia tidak melakukan perjalanan ke luar negeri kecuali untuk kebutuhan yang mendesak. Katanya dalam wawancara khusus dengan Tempo pada hari Jumat 4 September 2020. Negara lain yang membatasi kunjungan dari Indonesia antara lain Hungaria, Uni Emirat Arab, dan Afrika Selatan. Duta Besar Indonesia untuk Hungaria, Abdurrahman Hudiono, Dimas Wahab, mengatakan larangan tersebut sempat dilonggarkan pada Agustus yang lalu dengan syarat pendatang melakukan 2 kali tes PCR. Namun, mulai September larangan tersebut kembali diperketat. 2 pejabat pemerintah menuturkan bahwa sejak ada larangan masuk dari 59 negara, pemerintah Indonesia mencoba untuk melobi negara lain agar melonggarkan aturannya, sehingga warga negara Indonesia bisa masuk kembali. Namun, kata 2 pejabat tersebut, banyak negara tetap menolak atau tak memberikan kepastian. Bukan hanya karena tingginya jumlah kasus corona di tanah air. Sebagian negara juga mempertimbangkan kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengatasi wabah. Retno Marsudi mengakui adanya komunikasi dengan negara lain untuk melonggarkan larangan masuk bagi WNI. Namun ia mengatakan bahwa pelonggaran itu tidak dibuka bagi warga Indonesia secara umum, melainkan untuk kunjungan bisnis dalam proyek strategis, nasional, dan perjalanan dinas pemerintah yang mendesak. Intinya agar ekonomi bisa tetap berjalan tanpa mengorbankan isu kesehatan. Ternyata tak hanya dilarang masuk oleh 59 negara, wisatawan juga diperingatkan CDC level 3 untuk hindari Indonesia. Pernyataan ekonom senior Rizal Ramli bahwa Indonesia di lockdown negara-negara asing ternyata memang benar. Keputusan negara-negara itu karena kekhawatiran warga negara Indonesia, WNI yang datang, akan membawa dan menularkan COVID-19. Selain 59 negara menutup pintu bagi masuknya warga negara Indonesia, CDC juga mengeluarkan peringatan level 3, level tertinggi agar pelancong menghindari perjalanan ke Indonesia. Begitu kata Dr. Berlian Idris di akun Twitternya @berlianidris pada hari Selasa 8 September. Berlian menjelaskan CDC mengeluarkan warning level 3 karena risiko COVID-19 Indonesia sangat tinggi, namun layanan medisnya terbatas. Seperti diketahui, Center for Disease Control and Prevention atau CDC, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan peringatan level 3 bagi warga negara Amerika Serikat yang berencana untuk berkunjung ke Indonesia. Dikutip dari laman resmi CDC, peringatan level 3 artinya orang-orang diminta untuk menghindari masuk ke Indonesia, kecuali hanya untuk kepentingan mendesak. CDC menyebutkan risiko penularan COVID-19 di Indonesia tergolong tinggi. Pernyataan ini dikeluarkan awal Agustus 2020 yang lalu. Peringatan perjalanan internasional untuk keperluan tidak mendesak ini diberlakukan bagi seluruh warga Amerika Serikat. Sementara warga Amerika Serikat yang memiliki risiko tinggi terhadap infeksi COVID-19, seperti orang tua dan orang yang memiliki penyakit bawaan, dihimbau untuk benar-benar menghindari dan menunda rencana berkunjung ke Indonesia, baik untuk keperluan esensial terlebih untuk keperluan non-esensial.
Berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, hingga hari Senin 7 September, total kasus COVID-19 Indonesia tercatat mencapai 196.989 kasus. Dari angka tersebut, sebanyak 8.130 orang meninggal dunia dan 141.000 orang sembuh. Penambahan kasus harian dalam beberapa pekan terakhir selalu saja di atas 2.000 kasus, bahkan beberapa kali di atas 3.000 kasus. Negara kuat dan juga disegani tentu menjadi cita-cita seluruh negara di muka bumi ini, sebab dengan kekuatan tersebut negara bisa memberikan pengaruh pada ketertiban dunia atau setidaknya ditakuti oleh negara-negara lain, seperti Korea Utara yang walaupun menutup diri dan terkurung oleh para tetangga di kawasan, tetap disegani karena memiliki kekuatan militer yang tidak kecil. Begitu juga dengan Iran yang mampu ditakuti sekalipun beberapa negara besar hendak menghancurkan pengaruh negeri para muara itu. Kini Indonesia pun turut menjadi negara yang ditakuti. Misalnya Indonesia ditakuti bukan karena kekuatan militer atau keperkasaan diplomasi, melainkan karena wabah corona yang terus saja meningkat. Setidaknya ada 59 negara yang takut dengan Indonesia. Mereka telah mengunci atau melockdown warga negara Indonesia yang hendak berpergian ke wilayah mereka. Angka ini masih berpotensi bertambah, mengingat kasus virus corona di tanah air secara konsisten merangkak makin naik. Angkanya mencapai hampir 200.000 kasus per Senin kemarin pada 7 September, entah sore nanti. Kondisi ini tentu ironi, sebab sedari awal pemerintah mengabaikan masukan kelompok kritis untuk melakukan lockdown agar virus tidak berkembang ke penjuru wilayah tanah air. Alih-alih mengikuti saran, pemerintah justru fokus pada penanganan dampak corona secara ekonomi, mulai dari pemberian subsidi tiket pesawat, penerbitan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kini menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, hingga mewacanakan pembentukan Dewan Moneter dalam RUU Bank Indonesia. Beruntung kemarin Presiden Jokowi sudah sadar bahwa fokus utama pemerintah dalam menangani COVID-19 adalah kesehatan dan keselamatan rakyat. Kini kita pun berharap pernyataan Presiden berbuah pada produk nyata, bukan sebatas pernyataan yang menguap seperti saat marah-marah dalam sidang kabinet paripurna dan mengancam para menteri untuk melakukan reshuffle. Yang nyatanya hingga saat ini perombakan kabinet tidak lagi terdengar di istana. Terlepas dari itu, seharusnya Indonesia bisa memanfaatkan boikot berpergian ke 59 negara untuk menata diri, khususnya untuk menggenjot komoditas substitusi impor. Petani harus digerakkan, tentu dengan kebijakan yang pro petani, untuk lebih giat dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu tentu selaras dengan cita-cita ketahanan untuk pangan nasional yang jika berhasil bukan tidak mungkin membuat Indonesia ini swasembada pangan. Waduh, celaka kalau ternyata vaksin COVID-19 dijadikan bisnis untuk biaya pilpres. Imunisasi massal vaksin COVID-19 menjadi target pemerintah di awal tahun 2021. Secara gamblang, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir juga menyebut bahwa setiap satu orang akan dilakukan 2 kali suntik vaksin. Hanya saja ada hal yang cukup mengganjal dirasakan oleh Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi atau Proden, Iwan Sumule. Hal itu berkaitan dengan harga vaksin yang tidak murah dan sebenarnya sulit terjangkau oleh rakyat kecil, apalagi pun jika harus membayar untuk 2 kali suntikan. Vaksin COVID-19 yang sedang diproduksi lumayan mahal dan akan sulit terjangkau oleh mayoritas rakyat ekonomi menengah ke bawah. Terangnya kepada kantor berita politik RMOL pada hari Jumat 28 Agustus. Pernyataan Iwan Sumule ini bukan tanpa alasan, sebab harga vaksin ditaksir berada di angka Rp440.000 per suntikan. Tentu harga yang tidak murah bagi rakyat kecil, utamanya mereka yang terdampak ekonomi akibat pandemik. Semakin celaka, kata Iwan Sumule, jika ternyata ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan vaksinisasi ini sebagai ladang bisnis untuk meraup modal menuju Pilpres 2024. Sebab, pertarungan Pilpres 2024 itu sejatinya sudah mulai sejak dini, sedangkan modal besar merupakan hal yang lumrah dimiliki untuk maju di Pilpres. Karena lebih celaka lagi kalau vaksin COVID-19 ini dijadikan bisnis untuk biaya Pilpres 2024. Iya nggak sih? Begitu tutupnya. Diberitakan bahwa sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir sebut harga vaksin corona sekitar Rp439.800.
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa harga vaksin corona untuk satu orangnya sekitar 25 dolar Amerika Serikat sampai dengan 30 dolar Amerika Serikat, atau mungkin sekitar 366 ribu rupiah sampai dengan 439.800 rupiah, dengan kurs 14.660 ribu rupiah per dolar Amerika Serikat. Harga vaksin ini untuk satu orang, 2 kali suntik kurang lebihnya harga 25 sampai dengan 30 dolar. Tapi ini Bio Farma lagi menghitung ulang. Begitu ujar Erick Thohir, ditulis pada hari Jumat 28 Agustus. Sementara untuk harga bahan baku vaksin corona, ia mengemukakan sekitar 8 dolar Amerika pada tahun 2020 dan pada 2021 harganya akan turun menjadi 6 dolar sampai dengan 7 dolar Amerika Serikat. Jadi, ada penurunan harga bahan baku pada tahun 2021. Kita memang menginginkan bahan baku supaya kita bisa belajar memproduksi vaksin jadi, tidak hanya terima vaksin yang sudah jadi. Begitu ucapnya. Agar tidak menambah beban APBN, Erick pun mengusulkan melakukan vaksin ke masyarakat dengan dua pendekatan, yaitu menggunakan APBN berdasarkan data BPJS Kesehatan dan juga vaksin mandiri.